Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti KBM, BDR dengan lancar. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Ummul Quran kita semua selalu diberi oleh Allah kemampuan serta kesehatan serta diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita dahulu di semester ganjil mata pelajaran Al-Quran Hadis telah mempelajari beberapa bab, di antaranya tentang pengertian Al-Quran, tentang sejarah penurunan Al-Quran, tentang bagaimana kodifikasi atau pembukuan Al-Quran dan seterusnya. Lalu pada semester genap ini kita fokus pada hadis, yakni pada semester genap bab 1 ini kita akan mempelajari tentang apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar, dan apa itu athar. Saya yakin anak-anak sedikit atau banyak pasti tahu tentang hadis itu apa ya. Nanti kita akan tahu tentang pengertian dan bagaimana contoh hadis itu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan contoh-contoh hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang ketiga, anak-anak mampu membedakan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Dan yang keempat, anak-anak mampu mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Selanjutnya, mari kita renungkan bahwa yang pertama, sunnah merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, wajib menjalankan perintah syariat Islam. Perintah syariat Islam itu bersumber dari mana? Yang pertama adalah dari Al-Quranul Karim. Yang kedua dari mana? Dari hadis, dari Rasulullah. Itu yang harus kita tanamkan prinsipnya. Jadi yang kedua itu adalah hadis. Banyak sekali perintah ajaran Islam yang berasal dari hadis. Yang kedua, sunnah sangat berkaitan erat dengan Al-Quran. Apa contohnya? Kadang sunnah itu merupakan penjelas dari Al-Quran. Yang kedua, sunnah itu tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran, bahkan sejajar. Sejajar artinya gimana Pak? Saling melengkapi, menjelaskan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang sukar untuk dipahami oleh para sahabat kadang diterangkan oleh Rasulullah melalui hadisnya atau melalui sabdanya. Yang ketiga, pentingnya sunnah untuk dipelajari. Mengapa? Karena kita sebagai kader seorang muslim wajib mempelajari apa yang disampaikan Rasulullah, wajib mempelajari hadis, wajib mempelajari sunnah. Itu sebagai penguatan ajaran agama Islam. Dari ketiga hal ini wajib kita renungkan ya, pentingnya mengapa kita harus mempelajari hadis.
Selanjutnya, coba kita amati. Kalau anak-anak sekilas melihat, ini kira-kira apa ini? Peta negara mana ini? Kalau ini sudah jelas bahwa ini merupakan Arab Saudi. Kalau coba fokus pada merah-merah ini, amati gambar di samping. Berikan tanggapanmu satu saja, satu kalimat saja. Kira-kira apa ini? Nah, bisa ditebak bahwa gambar tersebut, yakni yang merah-merah ini menunjukkan Rihlah Bukhari, yakni menunjukkan peta pencarian hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu tuh salah satu tokoh muhadisin, ulama ahli hadis yang kedudukannya paling tinggi. Apa jasanya paling besar? Jasanya paling besar itu mengumpulkan hadis-hadis dari Bukhara. Ini tempat kelahiran beliau Imam Bukhari, kemudian mencari di Irak, kemudian mencari di Madinah, di Mekah, dan seterusnya, di Mesir, dan seterusnya. Ini jasanya Imam Bukhari. Kalau zaman sekarang itu apa? Mencari ilmu, berpindah-pindah, hanya ingin untuk mencari ilmu pengetahuan. Dulu Imam Bukhari juga begitu, hanya ingin mencari ilmu pengetahuan yang berupa hadis. Ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang tercecer di sana di sini. Beliau melakukan rihlah atau perjalanan dari satu negara ke negara yang lainnya. Nah ini betapa besar jasanya Imam Bukhari dan betapa besar keinginan dan ketekatan ya. Sangat bertekad kuat untuk mencari dan mengumpulkan hadis. Oke anak-anak, kita pertama ini mempelajari tentang hadis ya. Apa itu hadis? Sekarang menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, hadis itu hadasa yahdusu ya, yang memiliki arti bercerita atau memberi informasi. Sedangkan menurut terminologi, menurut istilah, hadis itu dimengerti secara berbeda-beda oleh para ulama sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang pertama menurut ulama usul. Menurut ulama usul fikih, apa kata mereka? Hadis merupakan kullu ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'anil Karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yaslihu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i. Apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Nabi selain Al-Qur'anul Karim. Apa saja yang dikeluarkan oleh Nabi? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi, yang ada sangkut pautnya dengan hukum syara. Jadi segala sesuatu yang diucapkan Nabi, segala perbuatan Nabi, segala ketetapan Nabi itu disebut sebagai hadis. Itu yang berkata siapa? Menurut ulama-ulama usul fikih. Kemudian yang kedua, menurut ulama fikih, apa yang dimaksud dengan hadis? Kullu ma tsubita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun min babil fardhi walal wajib. Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu dan wajib. Nah, itu menurut ulama fikih. Kemudian yang ketiga, menurut jumhur muhaddisin. Siapa jumhur muhaddisin? Jumhur muhaddisin itu adalah ulama-ulama ahli hadis. Menurut mereka apa pengertian hadis? Menurut mereka adalah ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takriran au nahwiya. Artinya apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan lain sebagainya. Itu menurut jumhur muhaddisin atau ulama hadis. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar bahwa hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat atau keadaan, dan himmah. Jadi segala yang diucapkan Nabi, perkataan Nabi, segala yang dilakukan Nabi, segala yang ditetapkan Nabi itu disebut sebagai hadis. Nah, nanti contohnya kita lihat di belakang. Kemudian di sini ada kata-kata takrir. Apa itu takrir? Takrir secara garis besar adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau mendiamkannya dan mensyariatkan sesuatu menunjukkan perkenaan atau tidaknya.
Apa maksudnya? Jadi kalau takrir itu ketetapan Nabi. Ada sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi mendiamkannya. Dalam artian membolehkannya. Lah itu disebut sebagai takrir. Ada sahabat melaksanakan perbuatan A, kemudian Nabi mendiamkannya. Tidak melarang, juga tidak memerintah. Lah, diamnya Nabi itu disebut sebagai takrir. Kemudian ada himmah. Apa itu himmah? Secara garis besar himmah itu adalah hasrat atau keinginan Nabi yang belum terrealisir atau belum kesampaian. Contohnya apa? Yakni hadis tentang berpuasa pada hari Asyura. Jadi Nabi pernah berkeinginan untuk puasa hari Asyura. Belum kesampaian untuk puasa Asyura, Nabi telah meninggal dunia. Itu disebut sebagai himmah. Kemudian contoh-contoh serta macam-macam hadis. Yang pertama ialah hadis qauliyah atau hadis berupa perkataan. Apa itu? Yakni hadis Nabi yang berupa perkataan atau ucapan atau sabda beliau. Nah, itu disebut sebagai qauliyah. Memang mayoritas hadis Nabi Muhammad itu berupa qauliyah atau berupa perkataan. Hal ini dapat dikenali dengan redaksi atau riwayat hadis yang menggunakan lafal kola atau yakulu. Jadi banyak hadis yang menggunakan redaksi kola. Contohnya apa ini? An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola. Nah, kata-kata kola ini menunjukkan bahwa hadis itu merupakan hadis kauliyah atau hadis perkataan. Kadang ada yakulu. Nah, itu disebut juga sebagai hadis kauliyah. Bagaimana contohnya ini? Lihat ini. Qala ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu. Qila ma ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi indal kibari ahaduma aw kilahima falam yadkhulul jannah. Artinya dari Abu Hurairah Nabi Muhammad bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu sahabat tadi bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, baik salah satu atau keduanya, tetapi tidak berusaha masuk surga, yakni dengan berbakti kepada orang tua tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah ini, kita fokus pada hadis kauliyahnya. Jadi ada perkataan kola Nabi, bahwa Rasulullah itu bersabda. Kalau ada kata-kata kola atau Rasulullah bersabda, maka seterusnya lah ini disebut sebagai hadis qauliyah atau hadis yang berupa perkataan Nabi. Selanjutnya hadis yang berupa fi'liyah. Apa itu fi'liyah? Perbuatan Nabi. Yakni hadis Nabi yang berupa perbuatan atau cara beliau beribadah. Seperti bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Hadis fi'liyah ini biasanya cenderung menjelaskan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sering ditandai dengan kana. Kalau hadis qauliyah tadi sering ditandai dengan yakulu atau kola, kalau hadis fi'liyah itu sering ditandai dengan kana. Contohnya ini kana atau yakunu. Nah ini. Contohnya ini, ansimakin kola sami'tu Nu'man bin Bashir kola kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza kumna lis-sholati fa idza stawaina kabbara. Simak ini nama orang. Simak berkata, aku pernah mendengar Nu'man bin Bashir berkata bahwa Nabi Muhammad selalu menyamakan atau meluruskan saf-saf kami ketika kami hendak melakukan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi Muhammad SAW bertakbir. Nah ini. Jadi sahabat itu berkata bahwa Nabi Muhammad selalu menyamakan atau meluruskan saf-saf kami. Nah ini kan termasuk perbuatan Nabi, bahwa Nabi selalu menyamakan, meluruskan saf-saf kami. Nah ini termasuk perbuatan Nabi. Nah ini disebut sebagai hadis fi'liyah, hadis yang berupa perbuatan Nabi. Apa ciri-cirinya? Karena ciri-ciri yang lain apa contohnya? Yaku, yakunu. Nah, berbeda dengan tadi kalau kauliyah atau perkataan ciri-cirinya kola. Nah ini ciri-cirinya kana.
Bisa dipahami ya. Hadis ini itu menjelaskan secara garis besar kebiasaan Nabi ketika menjadi imam sholat berjamaah yang selalu memeriksa ya, ketertiban, kerapian barisan shaf-shaf sebelum takbiratul ihram. Nah, kebiasaan Nabi inilah yang menjadi ciri-ciri sebuah hadis fi'liyah. Itu ya yang dimaksud dengan hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga yakni hadis takririyah. Apa itu hadis takririyah? Yakni ketetapan. Yakni hadis Nabi yang berupa penetapan atau penilaian beliau terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat. Karena perkataan atau perbuatan sahabat tersebut diakui dan dibenarkannya. Maksudnya bagaimana? Ada sahabat berkata tentang suatu hal atau sahabat melakukan suatu hal, lalu Nabi itu diam menetapkannya itu boleh atau tidak. Nah, itu disebut sebagai hadis takririyah. Langsung saja contohnya ini. An Muhtar bin Fulful qala sa'altu Anas bin Malik anitatawu ibadal asri faqala kana Umar yadribul aidi ala sholatin ba'dal asri wa kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla sholatil maghrib faqultu lahu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollan huma qala kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Ini belajarnya di sini. Artinya apa? Mukhtar bin Fulful berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik perihal sholat sunnah tatawu yang dikerjakan setelah sholat asar. Anas bin Malik pun menjawab, suatu ketika Umar memukul tangan seseorang karena sholat sunnah setelah sholat asar. Dan pada masa Rasulullah kami biasa melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah matahari terbenam sebelum sholat maghrib. Mukhtar bin Fulful bertanya lagi, apakah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat juga? Anas menjawab, Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan. Beliau diam, tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Nah, artinya apa? Ada sahabat Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Kapan melakukannya? Setelah matahari terbenam sebelum sholat maghrib. Nah, kemudian apa jawabannya sahabat itu ketika ditanya, apakah Rasulullah juga melakukan demikian? Jawaban sahabat itu apa? Rasulullah melihat kami, tapi beliau diam, tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Nah ini, Rasulullah ketika beliau diam dan tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami itu disebut sebagai hadis takririyah. Nah, posisi Rasulullah dalam hadis tersebut bukan membenarkan, tetapi menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam sebelum sholat maghrib. Nah itu, jadi dibenarkan bahwa sholat itu boleh, intinya seperti itu. Selanjutnya yaitu hadis hamiyah atau cita-cita Nabi, yakni hadis yang menceritakan tentang keinginan Nabi untuk melakukan sesuatu tetapi belum bisa terrealisasikan atau tercapai. Apa ini? Yakni hadis tentang puasa Asyura. Lama soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun yu'adzimul yahudu wan nasara faqala fa idza kana amul muqbali insyaallah sumnal yaumat tasi. Ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 pada bulan Muharram dan memerintahkannya supaya orang-orang berpuasa juga di hari itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah bersabda, "Kalau demikian tahun depan insya Allah aku berpuasa pada tanggal 9-nya atau Tasu'a." Nah, ini puasa Tasu'a ini yang diinginkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah belum kesampaian. Mengapa? Karena sudah wafat. Nah, ini itu disebut sebagai hadis hamiyah atau cita-cita. Demikian anak-anak untuk pengertian dari hadis. Jadi pengertian hadis itu apa? Segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi
baik perkataan, perbuatan, ya, ucapan, kemudian ketetapan atau takrir dan seterusnya. Tadi ada 4 macam hadis. Yang pertama qauliyah atau perkataan Nabi. Yang kedua adalah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takririyah atau ketetapan Nabi. Dan yang keempat ini adalah hamiyah atau cita-cita Nabi yang belum terrealisasikan. Nah ini ya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Nah ini secara garis besar. Yang dimaksud dengan sunnah ialah ma'athar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khaliqatin au siratin sawa'un kana qoblal bi'sa au ba'da. Artinya segala sesuatu yang dinukil, berarti ma'uthira ini ya, ma'uthira. Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Jadi sama kayak hadis. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan Nabi dan seterusnya. Baik, tapi kalau sunnah ini baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Kalau hadis itu sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Ini pengertian sunnah. Menurut para ulama beda-beda ya. Kalau ulama hadis menyatakan bahwa yang termasuk dari sunnah itu termasuk biografi Nabi, sifat-sifat Nabi yang berupa fisik, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi ketika makan, dan seterusnya. Sifat-sifat Nabi yang berupa psikis, serta akhlak-akhlak Nabi. Baik sebelum atau sesudah bi'tsah. Bi'tsah itu apa? Pengangkatan Nabi. Kalau menurut ulama usul fikih, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinukilkan Nabi. Baik perkataan, perbuatan, atau takrir. Kemudian yang termasuk sunnah juga yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Yang ketiga menurut ulama fikih yang dimaksud dengan sunnah itu apa? Amalan yang dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kayak ini. Seperti kita tahu memang pengertian sunnah menurut ulama fikih seperti itu. Tapi kalau anak-anak supaya tidak bingung mengacu pada ulama-ulama hadis. Jadi yang dimaksud dengan sunnah, nah ini termasuk biografi Nabi, sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Nabi berupa psikis, baik sebelum atau sesudah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, itu disebut sebagai sunnah. Contohnya apa sunnah? Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat contohnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajibu tayammun fi sya'nihi kulli fi tuhuri wa tarajulihi wa tanaqqulihi. Artinya apa? Rasulullah sangat memperhatikan untuk mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan di dalam segala hal seperti bersuci, bersisir, dan memakai sandal. Itu termasuk sunnah. Selanjutnya pengertian khobar. Apa yang dimaksud dengan khobar? Khobar secara bahasa ialah an-naba. An-naba itu berarti berita-berita. Kalau menurut terminologi, khobar ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi bukan Nabi saja dan para sahabat. Yang ketiga, setiap hadis adalah khobar. Dan setiap khobar belum tentu hadis. Nah, jadi tadi kita sudah paham bahwa khobar ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Maka hadis itu pasti khobar, tapi kalau khobar belum tentu hadis. Nah, itu yang disebut dengan pengertian khobar. Coba kita lihat pendapat para ulama mengenai khobar. Yang pertama adalah khobar itu sinonim hadis. Persamaan hadis. Mengapa? Karena keduanya memiliki yang arti yang sama. Berbeda dengan hadis. Ada yang mengatakan berbeda dengan hadis. Mengapa? Kalau khobar itu datang selain Nabi.
Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis karena khobar datang dari Nabi dan sahabat Nabi. Nah, ini pengertian khobar menurut para ulama. Sekarang langsung contoh aja. Ali radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib berkata, Minas sunnati wada'ul kafi tahta surati fi sholati. Kira-kira yang berkata ini siapa? Nabi? Tidak. Tapi yang berkata ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini siapa? Merupakan salah satu dari sahabat Nabi. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ini berkata, ini disebut sebagai khobar. Ali berkata, Mina sunnati wadul kahfi tata surati fi sholati. Sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah sewaktu melaksanakan sholat. Jadi sendakep kayak sebagaimana kita lakukan itu. Nah, itu khobar. Jadi khobar itu datang dari Nabi dan selain Nabi. Kadang lebih banyak pada selain Nabi. Siapa? Ya sahabat. Jadi segala sesuatu yang dikatakan oleh sahabat itu disebut sebagai khobar. Selanjutnya yang keempat yakni asar. Apa sih yang dimaksud dengan asar? Asar ialah menurut bahasa ini bekas sesuatu atau dampak atau pengaruh atau peninggalan. Dapat berarti juga yang dipindahkan atau yang dinukil. Nah, itu disebut sebagai asar. Kalau menurut para ulama, athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, mauquf dan tabi'in atau maktub, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa athar itu sama dengan hadis. Nah, ini menurut istilah ya. Jadi yang dimaksud dengan athar itu memang sama dengan hadis. Kalau menurut para fuqaha, memakai istilah asar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, dan tabi'in. Jadi kalau hadis, sunnah itu dari Nabi, kalau khobar itu dari sahabat, kalau asar itu dari ulama salaf, sahabat, dan tabi'in. Nah, tabi'in itu siapa? Generasi setelah sahabat. Sekarang contoh asar, perkataan tabi'in lah ini. Jadi kalau asar yang berkata siapa? Tabi'in. Ini contohnya tabi'in yang berkata Ubaidillah bin Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud berkata as-sunnatu ayyukabbirul imamu yaumal fitri wa yaumal adha hina yajlisu alal mimbar qoblal khutbati tis'a takbiratin. Artinya, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Kira-kira siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah tabi'in, bukan nabi, bukan sahabat, maka ini disebut sebagai athar. Kalau yang berkata sahabat disebut sebagai apa? Khobar. Kalau yang berkata nabi disebut sebagai apa? Hadis atau sunnah. Jadi kalau athar yang berkata adalah tabi'in. Ini menurut pendapat ulama yang paling banyak, jumhur ulama. Tabi'in itu siapa? Orang-orang yang berada setelah sahabat. Nah, sahabat itu siapa? Orang yang berjumpa dengan Nabi. Nah, itu pengertiannya. Selanjutnya kita lihat persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Biar nggak bingung. Sama-sama disandarkan atau bersumber dari Nabi. Nah, ini persamaan hadis dengan sunnah itu sama-sama disandarkan atau bersumber dari Nabi. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan yang terakhir semua merupakan wajib kita jadikan pedoman ajaran Islam. Nah, ini yang disebut dengan persamaannya. Kemudian perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang pertama perbedaan hadis dengan sunnah. Kalau hadis itu perkataan, perbuatan, takrir Nabi setelah kenabian.
Jadi segala sesuatu yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah, segala sesuatu perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketetapan Nabi setelah kenabian, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu disebut sebagai hadis ya. Bentar, hadis ini. Kalau sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sebelum dan sesudah kenabian. Nah, bagaimana Nabi waktu kecil, sifat-sifat Nabi waktu kecil, psikis Nabi, kemudian keadaan Nabi waktu kecil sebelum kenabian. Nah, itu disebut sebagai sunnah. Nah, contohnya Nabi pada umur berapa kira-kira yang telah mempersatukan suku Arab ketika Ka'bah dilanda banjir, kemudian Hajar Aswad berpindah dari tempatnya, maka atas kebijaksanaan Nabi, ya, itu kan sebelum bi'tsah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, kebijaksanaan Nabi itu disebut sebagai sunnah. Pokoknya segala sesuatu sebelum kenabian itu disebut sebagai sunnah dan sesudah kenabian. Kalau hadis fokus setelah kenabian. Hadis dengan khobar. Kalau hadis hanya dinisbahkan kepada Nabi. Artinya apa? Bersumbernya hanya pada Nabi saja. Tapi kalau khobar itu dinisbahkan kepada selain Nabi, kepada sahabat. Nah, itu perbedaan hadis dengan khobar. Artinya apa? Khobar lebih umum daripada hadis. Sekarang hadis dengan athar. Kalau hadis dengan athar, hadis itu ucapan dari Nabi. Kalau athar itu lebih sering digunakan sebagai ucapan para sahabat Nabi atau tabi'in. Nah, itu ini perbedaan hadis dengan athar. Kalau hadis dengan Al-Quran apa perbedaannya? Berbeda sekali. Kalau Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, bahasa dan maknanya dari Allah diterima dalam bentuk wahyu. Kalau hadis, perkataan Nabi, bahasa dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, ini ya perbedaan hadis, sunnah, dan khobar dan athar. Baik anak-anak, saya harap setelah mempelajari materi ini, anak-anak melakukan perubahan perilaku setelah belajar ini. Yang pertama, saya harap anak-anak setelah mempelajari hadis, sunnah, khobar, dan athar itu bisa meyakini bahwa mempelajarinya itu merupakan suatu keniscayaan, suatu kewajiban. Mengapa? Karena hadis itu termasuk salah satu dari sumber ajaran Islam. Kita sebagai muslim wajib sungguh-sungguh untuk mempelajarinya supaya kita bisa menyebarkan kepada generasi-generasi kita besok, kepada murid-murid kita besok. Yang kedua, siswa dapat mempelajari hadis, setelah mempelajari hadis dapat mendatangkan manfaat yang sangat banyak. Umpamanya apa? Anak-anak bisa menjadi lebih gemar membaca, lebih gemar untuk mengeksplorasi di buku-buku, di YouTube, di Google, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah siswa itu mengetahui kegigihan para ulama dahulu, seperti tadi Imam Bukhari yang begitu kuat tekadnya berpindah dari negara satu negara lain untuk mengumpulkan hadis, anak-anak juga harus begitu. Paling tidak kita harus menghargai karya-karya ulama yang sangat monumental yang telah dibukukan menjadi kitab-kitab yang sangat tebal itu. Anak-anak juga wajib meneladani bagaimana Imam Bukhari dengan semangatnya menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Anak-anak juga harus begitu besok setelah lulus dari madrasah ini. Yang keempat, siswa meneladani ya, ulama-ulama hadis tentang ketekunan mempelajari hadis. Jadi sangat tekun mereka itu. Tidak pantang menyerah. Ketika belajar mengajar dalam keadaan daring, maka anak-anak juga lebih semangat. Jangan sampai belajar daring malah lebih malas. Nah, itu tidak boleh. Demikian anak-anak pelajaran materi Al-Quran hadis pada pertemuan pertama semester genap ini. Saya harap anak-anak bisa mencerna materi ini dengan baik. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Jika sudah
dipahami. Saya harap anak-anak bisa suatu saat untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang didapat kepada orang lain yang belum mengerti apa itu pengertian hadis, mengapa kita harus mempelajari hadis, apa sih gunanya hadis, dan sebagainya. Terima kasih anak-anak atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dan mudah-mudahan pandemi COVID pada tahun ini akan segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan KBM secara tatap muka. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.